Halo rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep teori komputasi. Tujuan dari pembahasan pada pertemuan kali ini adalah agar rekan-rekan mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konsep teori komputasi. Rekan-rekan semua, sebelum kita membahas dan mempelajari lebih lanjut mengenai teori komputasi, maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai definisi komputasi dan teori komputasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah komputasi diartikan sebagai penghitungan dengan menggunakan komputer. Sedangkan teori komputasi diambil dari berbagai sumber, dapat diartikan sebagai sebuah studi yang merupakan cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan definisi dari komputasi, maka kita akan menemukan dua buah hal. Yang pertama adalah proses hitung sebagai dasar dari matematika. Dan yang kedua, menggunakan komputer sebagai bahasan dari ilmu komputer. Apa yang dihitung? Komputasi dilakukan dengan suatu perhitungan tertentu, baik perhitungan banyaknya instruksi, besar program yang akan diproses, dan besarnya data yang akan diolah oleh sistem komputer. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk dilakukan satu perhitungan yang benar agar proses yang terjadi di dalam sistem komputer dapat dilakukan dengan baik. Komputasi ini kemudian dilakukan berdasarkan serangkaian instruksi yang tersusun secara sistematis dan logis dalam bentuk program yang akan dieksekusi bersama data yang terlibat. Bagaimana sistem komputer mengenali instruksi dan data yang akan dikomputasikan agar suatu proses komputasi dapat diselesaikan? Tentunya sistem komputer yang selanjutnya kita sebut saja dengan mesin ya, harus dapat memahami instruksi yang diberikan. Mesin dapat memahami instruksi yang diberikan dengan menerjemahkan instruksi yang diberikan dengan kemampuan mengenali bahasa yang dimiliki mesin, kemudian menyalin atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain. Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa yang dituliskan dalam sebuah instruksi yang dikemas dalam bentuk program. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Proses penyalinan dari bahasa satu ke bahasa lainnya perlu dilakukan karena instruksi-instruksi yang dikemas dalam bentuk program ini yang dibuat menggunakan bahasa yang dipahami oleh manusia yang disebut dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language itu tidak dipahami oleh mesin yang hanya dapat memahami bahasa tingkat rendah atau yang disebut dengan low level language. Oleh karena itu, proses penyalinan dari bahasa pengguna ke bahasa mesin ini penting agar mesin memahami apa yang perlu dilakukan dan bagaimana prosesnya dilakukan. Proses ini kemudian dinamakan dengan kompilasi. Tentunya dilakukan dengan teknik atau cara tertentu. Teori komputasi terbagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama, Automata Theory and Formal Language atau teori otomata dan bahasa formal. Teori ini terdiri atas 3 model, yakni Finite Automata, Context Free Grammars, dan Turing Machines. Yang kedua, Computability Theory atau teori komputabilitas. Teori ini digunakan untuk memahami masalah mana yang dapat dipecahkan dan yang tidak dapat dipecahkan. Ketiga, Computational Complexity Theory atau teori kompleksitas komputasi. Teori ini mengklasifikasikan masalah berdasarkan tingkat kesulitannya, memberikan bukti yang kuat jika masalah yang sulit memang sebenarnya sulit. Demikian rekan-rekan mahasiswa,
yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya.